Sebenarnya Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya sangat appreciate sekali karena itu tadi weekend ya, kita masih menyempatkan untuk bergabung dalam kegiatan Zoom ini gitu. Sebelum saya perkenalkan, tadi sudah disampaikan oleh MC ya. Nama saya Budi Santoso, kebetulan berada di SDG Center Universitas Jember, ditugasi untuk menjadi moderator pada pagi hari ini. eh, saya berharap kemudian diskusi dalam kegiatan seminar nanti menjadi cukup eh, mendalam begitu karena paling tidak dari kegiatan ini kita akan bisa mendapatkan pemahaman terkait dengan indeks data desa, kemudian kita juga bisa memahami data indeks desa sebagai perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan dan mandiri. Kemudian nanti pasti akan di-share materi presentasi gitu ya, sehingga bisa menjadi referensi dari institusi-institusi atau lembaga Bapak Ibu dalam proses perencanaan dalam mengimplementasikan SDGs itu. Dan yang penting adalah nanti harapannya ada jejaring komunikasi antar narasumber, sehingga apapun yang kita lakukan di lapangan bisa kita komunikasikan, kita konsultasikan jika ada hal yang kurang eh, kita pahami secara bersama-sama. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, narasumber kita pada pagi hari ini bukan narasumber kaleng-kaleng begitu ya. Ada dua narasumber utama. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Raudo, STMPP PSD. Beliau adalah Direktorat Perdesaan Daerah Afirmasi dan Transmigrasi dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas yang sangat berperan dalam memastikan implementasi indeks desa yang efektif begitu. Uh, yang kedua adalah Dr. Ivanovic Agusta, SPMSI. Beliau adalah salah seorang dosen akademisi dari IPB yang cukup banyak terlibat dalam pembangunan indeks desa membangun, dan saya kira untuk lebih jelasnya bagaimana kapasitas beliau ini akan saya bacakan kurikulum vitae dari masing-masing narasumber. Yang pertama saya perkenalkan Bapak Muhammad Raudo. Selamat pagi Bapak Muhammad Raudo. Selamat pagi Uh, Pak Budi. Oke, beliau adalah Direktur Assalamualaikum Perdesaan warahmatullahi Daerah wabarakatuh. Afirmasi dan Transmigrasi. Pak Rauda, kemarin saya bertemu dengan Direktur Hilirisasi Transmigrasi. Kami di Jember untuk membangun jaring, kemudian ketemu dengan PLH Dirjen Sarpras Kemendes. Dan kalau kita lihat dalam kurikulum vitae, beliau itu dilahirkan di Jakarta 2 September 81 dan S3-nya diambil dari Birmingham, ya, UK International Development Department pada tahun 2013-2018. Kemudian S2-nya dari NU tahun 2009 dan 2010, dan S1 dari Teknik Planologi gitu Bang ya, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Posisi terakhir beliau adalah Direktur Perdesaan Daerah Afirmasi dan Transmigrasi, Direktorat Perdesaan Daerah Afirmasi dan Transmigrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas RI dari Mei 2025 sampai sekarang. Kemudian Direktur Regional 2, Direktorat 2 Kementerian Perencanaan Pembangunan dan Nasional Bappenas tahun 22 sampai tahun 25. Kemudian sebelumnya juga menjadi PLT Direktur Regional 2 dari Juni 20 sampai November 2022. Kemudian pernah menjabat menjadi PLT Direktur Otonomi Daerah, Direktorat Otonomi Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas RI Februari sampai Juni 2020. Kemudian Kepala Subdirektorat Keuangan Daerah, Direktorat Otonomi Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas tahun 2019 sampai 2020. Kemudian sebagai perencana di Direktorat Otonomi Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dari 2025-2019. Jadi kalau melihat kurikulum vitae ini, beliaunya cukup banyak pengalaman yang nanti bisa di-share ke kita untuk diskusi dalam seminar ini. Kemudian yang kedua adalah
eh, Bapak Ivanovic Agusta. Ya, beliau itu lahir di mana ini, Kudus ya, Kudus 16 Agustus 70. Eh, Sampai sekarang beliau adalah pendidikan beliau untuk S3 di Sosiologi Pedesaan IPB, kemudian S2-nya di Sosiologi Pedesaan juga IPB, kemudian S1-nya di Sarjana Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian juga di IPB. Eh, Beliau banyak terlibat di beberapa pekerjaan dengan eh, Kemendes PDT. Salah satunya adalah selain menjadi dosen di IPB tentunya adalah penasihat Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi. Kemudian itu berlangsung dari 2017 sampai 2018, kemudian 2018 sampai 2022 menjadi Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kemudian tahun 2002 dan 2005 adalah Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan berbagai macam risetnya sangat terkait dengan pengembangan eh, perdesaan. Jadi saya kira beliau juga merupakan apa namanya akademisi ya sekaligus praktisi. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang beliau ikuti dalam forum-forum yang terjadi selama ini. Bapak Ibu, saudara-saudara peserta webinar sekalian, saya kira untuk menyingkat waktu, kita ada waktu sampai jam 12 ke depan, masing-masing narasumber kita panelkan saja. 45 menit pertama akan saya alokasikan waktu untuk pemaparan dari Bapak Muhammad eh, Raudo, kemudian 45 menit berikutnya kepada Dr. Ina Novik Agusta, dan kemudian 1 jam berikutnya kita gunakan untuk berdiskusi, mempertajam, memperdalam, menggali informasi dari paparan-paparan yang telah disampaikan. Kesempatan pertama 45 menit ke depan saya sampaikan, saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Muhammad Raudo. Silakan untuk langsung memaparkan materi yang disampaikan. Kami persilakan kepada Bapak Muhammad Raudo. Baik, terima kasih Pak Budi Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Presiden tadi ya, SDGs. Yang kami hormati Bapak Pungkas sebagai Kepala Sekretariat Nasional SDGs. Yang kami hormati para narasumber, Pak Ivanovic, ya tentu Pak Moderator, kemudian juga Bapak Ibu yang hadir pada Indonesian webinar kelima ya, Indonesian SDG Center Network untuk membangun desa berkelanjutan. Ini seri kelimanya. Yang mohon maaf saya belum bisa menyapa atau menyebutkan Bapak Ibu satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, saya diberikan kesempatan dan saya amat berbahagia Pak bisa diundang dan bisa bergabung. Untuk sebenarnya saya belajar juga bersama Bapak Ibu, ingin mengetahui, tentu nanti dalam sesi diskusi kami yakin Bapak Ibu punya pengalaman menarik, punya best practice, bahkan punya solusi-solusi yang mungkin sebelumnya itu belum pernah terfikirkan oleh kami begitu, yang berada selama ini di dalam ruang teknokratis atau ruang birokrat. Jadi nanti kami sangat mengharapkan Pak Budi ini masukan-masukan dari Bapak Ibu yang kami rasa memiliki telinga, yang memiliki mata yang lebih dekat dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Dan sebagai pengantar diskusi, kebetulan saya saat ini ditugaskan baru 5 bulan. Kalau tadi Pak Moderator, Pak Budi menyampaikan dari bulan Mei, Pak. Jadi ini merupakan pengalaman baru juga bagi kami untuk menangani perdesaan
menangani daerah afirmasi di sini termasuk perbatasan, daerah tertinggal, dan juga transmigrasi. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini tidak terlalu lama, jadi tidak sampai 45 menit, Pak. Kami lebih banyak ingin diskusi mendengarkan dari Bapak Ibu. Ya. Next, yang pertama kami menyambut baik, Pak, diskusi ini, sehingga tentu yang pertama kami menjadi acuan adalah bagaimana tujuan gitu ya, tujuan bernegara terkait dengan pembangunan perdesaan. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar mengenai Indonesia Emas tahun 2045 begitu ya. Di situ ada 8, jadi ada 8 misi, 17 Indonesia Emas, dan 45 indikator yang harus tercapai. Jadi inilah kalau dulu namanya GBHN, tetapi saat ini kita punya haluan bernegara lah, tujuan jangka panjang 20 tahun bagaimana kita membawa Indonesia ini. Kita punya cita-cita setara begitu dengan negara berpendapatan menengah ke atas. Kita punya cita-cita no one left behind ya. Jadi kemiskinannya misalnya eh, mendekati 0%, dan kita punya cita-cita untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Indeks modal manusia menjadi meningkat. Nah, di dalam upaya tersebut ini terdapat beberapa eh, tampilannya hilang ya, mohon maaf. Ada beberapa, Muncul, masih muncul. kalau di kami, Masih bisa dimonitor, Pak Roda. oh oke, sudah masuk lagi. Jam, Len. Baik, kami lanjutkan. Jadi di dalam rencana pembangunan jangka panjang tersebut, itu adalah salah satu, Pak, yang disebut dengan salah satu Indonesia Emas atau tujuan Indonesia Emas itu, bagaimana mendorong perkotaan dan perdesaan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Kita tidak bagaimana ketimpangan antara kota dan desa itu menjadi semakin kecil, bagaimana desa itu dan perkotaan itu menjadi sebuah ekosistem yang saling membutuhkan. Nah, ini yang kita terjemahkan ke dalam rencana-rencana 5 tahunan. Nah, salah satu indikator yang dibangun adalah bagaimana kita bisa memandirikan desa. Memandirikan desa agar mereka bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Bukan berarti kita mendorong masyarakat desa itu untuk pindah ke kota atau menjadikan desa itu sebagai perkotaan. Tidak, tetapi ini sebuah ekosistem yang saling membutuhkan. Desa membutuhkan perkotaan dan tentu perkotaan juga membutuhkan desa, misalnya sebagai suplai pangannya, sebagai ekosistem yang bisa menyediakan tenaga kerja terampil, jadi menjadi sebuah ekosistem ekonomi. Next. Nah, ini kemudian muncullah tadi konsep kemandirian desa yang ini nanti akan diterjemahkan di dalam perencanaan pembangunan 5 tahun. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Desa, sebenarnya tujuannya sangat mulia. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, tadi ya, menanggulangi penanggulangan kemiskinan, yang semua ini sangat sejalan dengan upaya pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Nanti kami mencoba sedikit menyandingkan, Pak, antara apa tujuan ataupun dimensi-dimensi di dalam indeks desa ini dengan upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs tersebut. Nah, beberapa hal dilakukan, misalnya pemenuhan kebutuhan dasar, sarprasnya, potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam. Ini menjadi bagian-bagian yang nantinya menjadi ukuran-ukuran di dalam bagaimana kita bilang atau kita menyebutkan bahwa desa itu sudah disebut dengan desa mandiri. Jadi layanan dasarnya berkualitas, ekologi dan sumber daya alamnya berketahanan, budaya dan modal sosialnya baik, kemampuan ekonominya ini sifatnya inklusif, mampu menyejahterakan, dan tata kelolanya juga terpadu, akuntabel, dan adaptif. Dan ini benar-benar sejalan begitu ya dengan apa yang diharapkan dari Sustainable Development Goals. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mengukur
atau kita menjustifikasi bahwa sebuah desa itu sudah disebut mandiri. Nah, ini tentu ada ukuran-ukuran dan disepakati menggunakan indeks desa. Nanti kita akan cerita juga bagaimana indeks desa ini yang sebelumnya juga ada beberapa kriteria. Mohon maaf, ada beberapa definisi yang digunakan oleh masing-masing kementerian lembaga, dan alhamdulillah saat ini kita mengenal satu indeks tunggal, Pak Budi, Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi indeks yang digunakan oleh Kementerian X, Kementerian Y, tapi ada satu indeks yang disepakati, yaitu indeks desa. Next. Kemudian kalau lalu bagaimana mencapai kemandirian desa tersebut? Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang ini merupakan penerjemahan dari visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Seperti kita ketahui, Bapak Presiden memiliki 8 astacita, 8 cita ya, atau astacita, yang kemudian masing-masing astacita itu diterjemahkan menjadi prioritas nasional. Nah, astacita ke-6 atau yang nantinya dijadikan prioritas nasional ke-6 ini adalah bagaimana membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Apa ukurannya? Ukurannya tadi, desa mandiri tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa capaian tahun 2024 hanya 22,85% desa yang mandiri. Kalau kita hitung sekarang sekitar 75.800, ini guru kami nanti Pak Ivanovic ya, karena beliau memang dari dulu Pak bergelut begitu ya, dan mendalami mengenai data-data mengenai indeks desa maupun data-data di tingkat desa. Kita punya target dari 75.000 itu di tahun 2029, 25,79%-nya mandiri. Mandiri itu jadi mandiri dan berdaya saing ya. Jadi cukup tinggi mandiri ini. Nanti kita akan lihat tingkatannya. Dan di 2045 setidaknya sekitar 31,97%. Apa saja yang dilakukan? Bapak Ibu bisa melihat ini ya. Ada 6 di bawah prioritas nasional itu ada program-program pembangunan yang disebut program pembangunan PP. Itu bagaimana kita juga mendorong kemandirian perdesaan. Ukurannya sama, kita melihat desa yang berkelanjutan, mandiri dan berkelanjutan di kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia. Dan di bawah program prioritas tersebut ada kegiatan-kegiatan prioritas. Misalnya kegiatan prioritas pertama bagaimana memenuhi layanan dan infrastruktur desa. Layanan kesehatan, layanan rumah, akses dari air minum aman, dan sebagainya. Ini juga sejalan dengan SDGs. Kemudian ada KP atau kegiatan prioritas yang mendukung bagaimana melakukan transformasi ekonomi lokal. Misalnya sejauh mana kelembagaan ekonomi di desa itu bisa berpengaruh terhadap penerimaan asli desa, atau sejauh mana desa-desa itu bisa berketahanan iklim. Dan kalau kita lihat juga, bahkan daerah afirmasi, transmigrasi, itu seperti perbatasan, daerah tertinggal, itu menggunakan indikator kemandirian desa sebagai bagian dari ukuran bahwa sebuah kawasan transmigrasi, daerah tertinggal, dan perbatasan itu dianggap sudah menunjukkan progres ataupun perkembangan yang cukup baik. Sudah ada perubahan. Itu salah satu indikatornya adalah desanya. Apakah desa tertinggal dan sangat tertinggal berkurang, atau desa maju dan mandiri ya, dan juga berdaya saingnya juga meningkat. Jadi ini sudah digunakan bukan hanya untuk mengukur mandirian desa, tapi bagaimana mengukur pengembangan dari kawasan-kawasan. Next. Kemudian kalau kita lanjutkan lebih lanjut, tadi kami sampaikan, dulu memang ada dualisme pengukuran capaian pembangunan desa. Ada indeks desa yang diinisiasi oleh Kementerian PPN Bappenas dan digunakan dalam RPJMN sebelumnya dalam RKP dalam hal perencanaan. Tapi juga Kementerian Desa PDT itu menggunakan indeks yang disebutkan indeks desa membangun. Tadi Pak Pungkas ya, Pak Deputi, Pak Seknas SDGs, Kepala Sekretaris Seknas di SDGs, ini digunakan dalam pengalokasian dana desa dan perencanaan daerah.
Nah, kemudian di tahun 2029 atas arahan Bapak Presiden Joko Widodo pada saat itu kita sepakat menggunakan satu indeks saja. Jadi kalau disebut indeks desa, ya ini sekarang satu. Jadi indeks desa membangun dan indeks desa Bappenas itu diintegrasikan dan dikolaborasikan menjadi satu indeks. Memang secara pengumpulan data, benar kami sepakat Pak bahwa pengumpulannya ini harusnya per orang ya, by name by address. Ini dilakukan oleh Kementerian Desa dan PDT. Dalam hal ini, Bappenas nanti kami bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, ini tentu melakukan evaluasi ya, evaluasi hasil perhitungan, masukkan di dalam proses clearing dan perhitungan datanya, sehingga datanya itu diharapkan ataupun dioptimalkan untuk bisa memberikan data yang clean, data yang valid, dan data yang bisa dipertanggungjawabkan by name by address begitu. Nah, kami juga pada saat mengintegrasikan ini atau dalam pengukurannya, ini memiliki peran atau ya memiliki tanggung jawab menginisiasi revitalisasi ini. Jadi kami bersama dengan Kemendes PDT dan juga memperkuat konsepnya, variabelnya, dimensinya, kuesionernya, dan perhitungannya. Bapak Ibu bisa melihat lini masa revitalisasi ini sudah dimulai dari tahun 2023 dan di tahun 2024 ya, ini sudah dilakukan finalisasi rancangan, kemudian disusun regulasinya, sampai ini terkait dengan publikasi hasil perhitungan yang indeks yang sudah terintegrasi ini di bulan November tahun 2024. Sehingga saat ini sudah digunakan dalam pemanfaatan dalam perencanaan nasional. Next. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita bicara mengenai indeks desa yang terintegrasi atau indeks tunggal ini, ada 6 dimensi yang dilihat. Ada dimensi layanan dasar, itu ada 16 indikator. Yang ini juga sejalan, Pak, dengan upaya untuk mencapai Sustainable Development Goals. Akses pendidikan, kesehatan, utilitas dasarnya, air limbah rumah tangga dengan air minum aman, dan sebagainya. Kemudian juga indikator sosial, begitu. Nah, ini ada aktivitas, misalnya kearifan sosial, budaya, frekuensi, gotong royong, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Ini termasuk misalnya kita lihat bagaimana ketersediaan taman baca, perpustakaan desa. Kemudian yang penting juga adalah ekonomi dengan 12 indikator. Ini ada produksi desa, keragaman aktivitas ekonomi, produk unggulan desa, dan fasilitas pendukung ekonomi, akses terhadap pusat keterampilan, kursus, pasar rakyat. Kemudian juga ada indikator yang terkait lingkungan, ini ada 4 indikator, yaitu termasuk subdimensinya itu pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana. Ada juga terkait dengan tentu konektivitas dan aksesibilitas, ada 3 indikator, kondisi jalan desa, keberadaan angkutan umum, dan juga tata kelola pemerintahan desa. Jadi misalnya pemanfaatan teknologinya bagaimana, pelayanan administrasi desa, dan juga bagaimana mengelola keuangan desa, ini yang juga menjadi penting. Next. Nah, kalau kita melihat ini nantinya ya, kita akan 6 dimensi ini akan mengkategorikan desa itu atas 5 bagian, yaitu desa yang tadi tertinggal dan sangat tertinggal, yang kita harapkan sudah tidak ada lagi nanti, akan menjadi desa-desa yang mandiri. Kemudian ada yang desa berkembang, kemudian menjadi desa maju dan desa mandiri. Perhitungan dan klasifikasinya dilakukan oleh Kementerian Desa bersama kami, begitu, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, bersama dengan Kementerian Keuangan, sehingga nanti setiap tahunnya kita bisa lihat apakah ada peningkatan desa-desa menjadi desa yang berkembang, bisa menjadi maju, dan juga bisa menjadi mandiri. Next. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan ya bagaimana 17 begitu tujuan dalam SDGs ini, dan 17 ini tentunya akan menjadi acuan ya, referensi dalam perencanaan mulai dari nasional hingga di desa. Next. Dan kalau kita misalnya lihat juga next di dalam proses perencanaan pembangunan, bahwa kita mulai dari perencanaan pembangunan nasional ya, di tingkat nasional Bapak Ibu kenal yang namanya dokumen perencanaan seperti RPJMN, RKP, bahkan kalau di tingkat kementerian nanti ada Renja, Renstra KL, Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga.
Di tingkat daerah ada RPJMD daerah, RKPD daerah, sampai nanti alokasi ataupun anggaran pembiayaan belanja daerah. Tetapi itu ternyata tidak berhenti di situ, karena desa sebagai sebuah wilayah otonom yang berada di bawah kabupaten ya tentunya. Nah, ini berlanjut ke sistem perencanaan pembangunan di desa. Bapak Ibu bisa dilihat di situ bagaimana proses ini berjalan, misalnya di dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa itu dimulai di bulan Juni dengan proses musyawarah desa, kemudian pembentukan tim penyusun sampai nanti ada penetapan dari RKPD. Begitu juga dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa. Artinya, desa sebagai satu kesatuan di dalam pembangunan nasional dan bahkan di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sehingga data-data yang dihasilkan di tingkat desa harusnya ini juga menjadi acuan bagaimana kita menggunakannya di dalam perencanaan pembangunan nasional dan bagaimana mendorong pembangunan nasional tersebut. Jadi, kalau tidak salah itu kan ada tagline juga dari Kemendes. Sejahterakan desanya, maka negara akan jaya lah, seperti itu. Kenapa? Karena 89% itu wilayah Indonesia atau secara administratif itu adalah wilayah desa. Jadi ini sangat berpengaruh. Next. Lanjut. Kalau boleh lanjut Mbak Salwa. Nah, untuk selanjutnya kami ingin menyampaikan bagaimana keterkaitan antara indeks desa dengan SDGs. Ini hampir semua begitu ya. 17 tujuan SDGs itu sejalan dengan dimensi-dimensi tadi yang kalau kita lihat ada 6 dimensi dan beberapa indikator ya, puluhan indikator tersebut. Misalnya untuk menghapus kemiskinan, mungkin nanti salah satu indikator yang terkaitnya adalah penyertaan modal dan besaran dana desa. Untuk kesehatan, kita bisa lihat kemudahan dan ketersediaan fasilitas sarana tenaga kesehatan, persentase keanggotaan BPJS, untuk pendidikan, jumlah lembaga, ketersediaan lembaga, kemudahan menuju lembaga, angka partisipasi murni, dan sebagainya. Begitu juga di air bersih, di energi bersih, itu bahkan ketersediaan rumah yang terakses listrik PLN maupun non-PLN. Kemudian di pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, ini juga yang merupakan tujuan SDGs juga didukung, misalnya ketersediaan dan besaran PADES, produk unggulan desa ekonomi kreatif. Bahkan sampai ke 17 itu kemitraan untuk mencapai tujuan, bagaimana kerjasama desa itu didorong ataupun menjadi salah satu indikator di dalam pengukuran indeks desa tersebut. Jadi kalau kita pesan yang bisa diambil di sini adalah kalau kita petakan ini sangat terkait Bapak Ibu. Apa yang diukur dan yang menjadi ukuran pembangunan desa itu sejalan bagaimana upaya meningkatkan SDGs. Next. Lanjut. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi tadi sejauh mana ya, misalnya pemanfaatan indeks desa tersebut, saat ini tingkat nasional begitu ya, itu yang data-data by name, by address, kemudian diukur dengan pengukuran-pengukuran tertentu, kemudian dikodifikasi untuk bisa mendapatkan hasil agregat juga, tetapi kita bisa lihat Pak, by name, by address-nya, itu sudah digunakan di dalam penyelarasan RPJPN dan RPJPD, dalam penyelarasan RPJMN dan RPJMD, di dalam pengintegrasian dokumen RKPD hingga APBD, sehingga muatan indeks desa ini menjadi salah satu referensi dan ukuran di dalam melakukan hal tersebut. Bahkan di dalam penentuan daerah-daerah tertinggal dalam RPJMN, salah satu indikatornya yang digunakan adalah indeks desa. Jadi daerah disebutkan daerah tertinggal atau sangat tertinggal, itu salah satu indikatornya juga digunakan mengenai indeks desa ini. Kemudian, ini juga digunakan sebagai pengukur capaian pembangunan desa lintas sektor. Misalnya nanti terkait dengan kawasan perdesaan, ini juga digunakan. Kemudian juga saat ini beberapa non-pemerintah, pihak non-pemerintah misalnya Pertamina, mitra-mitra pembangunan, ini juga menggunakan, sudah mulai akan menggunakan indeks desa sebagai
salah satu ukuran dari pembangunan yang ataupun intervensi yang mereka lakukan ataupun pemilihan lokasi-lokasi yang akan dilakukan intervensi. Kemudian juga di dalam interoperabilitas ya dari data dan sebagainya, ini memang sudah menggunakan begitu tadi Prodeskel, SDGs Desa, Seskeudes itu sudah menggunakan data-data yang tentu mengacu ataupun mengambil data dari indeks desa itu sendiri. Next. Ya. Kemudian kami berlanjut mengenai tata kelola data ya, yang salah satunya tentu bagaimana data ini diperoleh di tingkat desa, baik untuk penggunaan ataupun untuk kontribusi terhadap indeks desa tersebut, maupun bagaimana mengelola data-data desa di daerah. Beberapa capaian itu sudah dilakukan, tetapi memang ada beberapa isu di beberapa masing-masing apa ini kami sampaikan ya uji petik ya yang kami lakukan. Misalnya di Kabupaten Tangerang ini sebenarnya sudah terdapat 15 aplikasi yang apa namanya yang ada, tetapi memang ini menjadi tantangan bagaimana ini harus diisi oleh perangkat desa. Juga ada kekurangan SDM, operator, dan aplikasi pemerintah yang mungkin sering error ya ataupun down karena banyaknya hal-hal yang harus diisikan. Kemudian di Kabupaten Bandung Barat, sistem aplikasinya juga kadang-kadang masih bermasalah, ada redundansi input data. Di Kabupaten Garut juga sudah telah terdapat SID di desa dari pihak ketiga, tetapi mungkin harapannya bisa terintegrasi di dalam satu aplikasi. Begitu juga di Kabupaten Kendal, ini permasalahan utamanya adalah terkait dengan keterbatasan SDM. Di Kota Ambon ini sudah ada 3 sumber data untuk intervensi, tapi kadang-kala juga memang sering terjadi error ya atau down di dalam bagaimana running daripada aplikasi-aplikasi ini. Begitu juga dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Jadi kalau kita lihat dari kondisi-kondisi ini, next, kami melihat, lanjut, ada beberapa, lanjut. Nah, beberapa isu lah ya, isu dan permasalahan yang mungkin bisa menjadi perbaikan ataupun adanya solusi bagi kita bersama untuk memperbaiki sumber-sumber pendataan di desa. Satu yang pertama kita lihat Bapak Ibu, ini cukup banyak ya sistem aplikasi di desa gitu yang dikeluarkan oleh masing-masing kementerian maupun oleh desa itu sendiri. Jadi ada platformnya yang oleh KL, kemudian dari desa. Nah, ini cukup banyak begitu. Yang mungkin ada beberapanya yang sifatnya itu mengulang atau redundansi. Contoh dari teman-teman Kemendes itu ada indeks desa, kemudian juga ada CPD, ada apa namanya SDGs desa, di sini datanya. Kemudian dari teman-teman Kemendagri ada Seskudes, ada Prodeskel, ada Siswa Keudes, ada Sipades begitu. Kemudian dari BPS kita punya Podes, Potensi Desa, Reksosek, dan ada juga platform-platform sektor belum nanti dengan website-website yang ada di daerah. Jadi harapan kami ke depannya tentu ini perlu sistem data yang terintegrasi. Setidaknya mungkin di tiap-tiap masing kementerian lembaga dimulai dari mengintegrasikan dulu di masing-masing kementerian lembaga atau instansi. Kalau ke depannya harapannya kita bisa melakukan interoperability, Pak. Jadi kita bisa bertukar KPI, kita bisa mengakses data satu dengan lainnya tentu dengan kriteria-kriteria yang mana data yang bisa di-share, mana yang sifatnya rahasia, yang umum, dan sebagainya. Dan kami mencatat beberapa permasalahan, misalnya data desa sering tidak terkumpul atau tepat waktu, kapasitas pengelolaan data antar desanya masih belum merata, sistem informasi desanya belum terintegrasi, dan kolaborasinya yang masih lemah ya dengan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Tapi bukan berarti kita pesimis. Tentu kita mengharapkan adanya beberapa solusi, misalnya penguatan dan pendampingan pendataan, penguatan kapabilitas desa dan pelibatan perangkat daerah terkait,
penguatan standar SID, mempermudah berbagai pakai data tadi sharing dan interoperability, dan pelibatan desa dan masyarakat yang Bapak Ibu hadir di sini, termasuk akademisi ya, untuk terus memutakhirkan data. Dan bagian terakhir, ini yang bisa kami sampaikan, next, bahwa kami melihat indeks desa berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mengukur capaian pembangunan desa. Kalau kita petakan tadi sudah selaras, kalau selaras dan ini semua berkontribusi terhadap pencapaian SDGs. Jadi asumsinya kalau indeks desanya meningkat, harusnya pencapaian SDGs-nya menjadi lebih baik. Yang jadi pertanyaan ketika datanya itu by name by address atau pada level terkecil, kita tidak boleh meninggalkan satu individu ataupun satu unit pun ya, supaya ini semua bisa no one left behind. Jadi masing-masing juga bisa meningkat dari sisi pencapaiannya maupun dari sisi kesejahteraannya. Kemudian yang kedua, penguatan kemandirian desa menjadi bagian penting dari transformasi sosial. Ini menjadi ukuran dari keberhasilan sebuah pembangunan desa, baik yang dilakukan oleh kementerian lembaga, oleh desa itu sendiri, maupun juga saat ini dikontribusikan oleh pemangku non-pemerintah. Jadi ini bersama-sama bagaimana kita bisa menggunakan indikator indeks desa ini ya untuk mengukur kemandirian desa. Kemudian kita berharap status desanya juga meningkat. Ini merefleksikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Bayangkan kalau semuanya mandiri, kemudian indikator-indikatornya sudah bagus begitu ya, semua indikator desa, tentu ini otomatis begitu ya berkontribusi terhadap pencapaian SDGs-nya. Kemudian revitalisasi indeks desa memastikan keselarasan antar data dan indikator pembangunan desa dan memperkuat integrasi perencanaan pusat daerah. Indeks desanya sudah satu, tetapi sistemnya belum, Pak. Jadi memang masih banyak yang menggunakan sistem-sistem bagaimana data-data itu bisa diambil di tingkat desa. Jadi kalau nanti itu bisa dilakukan interoperability dengan satu indeks yang sama ini, nah itu menjadi lebih mudah dan lebih bisa mungkin mudah untuk dimanfaatkan atau digunakan dalam berbagai hal, baik untuk perencanaan desa, perencanaan di tingkat daerah maupun perencanaan pembangunan tingkat nasional begitu ya, dan juga termasuk bagaimana ini juga bisa digunakan mungkin kepada pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pihak non pemerintah. Tata kelola data desa terus ditingkatkan dengan interoperability system, penguatan kapasitas operator dan standar informasi desanya, dan yang paling penting kami yakin pemerintah tidak bisa melakukan sendiri, desa tidak bisa melakukan sendiri, kolaborasi menjadi sebuah keharusan, Pak. Bagaimana KL, pemerintah daerah, masyarakat desa memastikan data ini bisa tersedia, bisa valid, bisa termanfaatkan dengan optimal, dan bisa digunakan ya untuk mengukur ketercapaian pembangunan dan memastikan intervensi apa yang tepat untuk pembangunan di desa. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, Pak Budi. Kami akan lebih banyak mendengar masukan dari Bapak Ibu. Kalau nanti kami belum bisa merespon dengan